Halo teman-teman, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang seru banget. Prediksi super berani dari salah satu investor paling visioner, Cathie Wood. Dia ini terkenal banget bisa melihat tren jauh sebelum orang lain sadar. Dan apa yang dia lihat sekarang, wah, ini bisa mengubah segalanya. Nah, dengerin baik-baik. Ini bukan cuma sekedar kutipan keren, bobot kalimat ini tuh berat banget. Menurut Cathie Wood, AI itu bukan cuma tren teknologi baru, tapi sebuah pergeseran ekonomi raksasa yang bakal benar-benar menentukan siapa yang jadi pemenang dan siapa yang bakal jadi pecundang di pasar masa depan. Ini dia pertanyaan utamanya. Kalau aturan mainnya berubah total, terus kita harus naruh uang di mana? Dan jawaban Cathie Wood buat pertanyaan ini, siap-siap aja ya, mungkin bakal mengejutkan banget. Karena ini melawan semua pemikiran konvensional soal investasi yang katanya aman. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Untuk bisa paham kemana kita akan melangkah, kita harus ngerti dulu nih kekuatan disrupsi yang menurut Cathie Wood sebenarnya udah ada di sekeliling kita sekarang. Jadi, ini dia inti pemikirannya. Cathie Wood tuh seakan-akan membagi dunia investasi jadi dua kubu. Di satu sisi ada garda lama. Ini perusahaan-perusahaan raksasa yang kita semua kenal, yang kelihatannya stabil dan aman. Tapi di sisi lain, ada dunia baru yang isinya inovasi-inovasi disrupsi, terutama yang didukung AI yang siap menantang dominasi mereka. Loh, kok bisa? Karena menurut dia, banyak perusahaan besar ini nggak menjadikan AI sebagai prioritas utama. Mereka cuma ngelihat AI sebagai tambahan, bukan sebagai inti dari masa depan bisnis mereka. Padahal dalam perlombaan ini, jadi yang kedua itu sama aja kayak kalah. Oke, biar lebih kebayang, kita langsung masuk ke contoh konkret pertama dari tesisnya. Banyak banget orang ngelihat Tesla cuma sebagai perusahaan mobil. Tapi Cathie Wood melihatnya sebagai sesuatu yang jauh lebih besar. Kutipan ini, wah, ini benar-benar mengubah cara kita memandang Tesla. Intinya bukan lagi soal jual beli mobil listrik, tapi tentang menciptakan sebuah ekosistem kecerdasan buatan yang beroperasi dalam skala global. Dan ini dia angka yang mencerminkan visi raksasa itu. Target harga Cathie Wood untuk Tesla dalam 5 tahun ke depan adalah $2.600 per lembar saham. Angka sebesar ini nggak bakal masuk akal kalau kita cuma mikirin penjualan mobilnya doang. Jadi, dari mana coba datangnya angka $2.600 itu? Nah, lihat deh, analisisnya menunjukkan bahwa 90% dari nilai Tesla di masa depan itu bahkan bukan dari jualan mobil loh, tapi dari potensi jaringan taksi otonomnya, sebuah platform transportasi yang sepenuhnya digerakkan oleh AI. Dan biar kalian kebayang skalanya segede apa, kita ini nggak lagi ngomongin pasar yang kecil. Peluang pendapatan tahunan untuk taksi otonom di seluruh dunia itu bisa mencapai 8–10 triliun dolar. Triliun ya, bukan miliar. Ini pasar yang benar-benar masif. Nah, tabel ini nunjukin seberapa besar potensi disrupsinya. Coba bayangin, sekarang kan kita pakai ojek online atau taksi online. Biayanya kira-kira $2–4 per mil. Jaringan Tesla nanti, kalau sudah berskala besar, bisa menekan biayanya sampai cuma 25 sen. Ini benar-benar perubahan fundamental dalam biaya transportasi. Oke, sekarang kita bergeser dari AI di jalanan ke taruhan kedua Cathie Wood yang jujur aja mungkin kedengarannya lebih gila lagi. Sebuah kelas aset digital yang benar-benar baru. Lihat angka ini, 1,5 juta dolar. Itulah target harga Cathie Wood untuk 1 Bitcoin di tahun 2030. Gila kan? Eits, tahan dulu. Sebelum kamu bilang ini nggak masuk akal, mari kita lihat alasan dibaliknya. Garis waktu ini nunjukin perjalanannya. Dulu di 2015, ARK Invest masuk pas harga Bitcoin cuma sekitar $250. Prediksi mereka yang waktu itu kedengeran liar, ternyata terbukti benar. Nah, proyeksi buat tahun 2030 ini juga punya dasar yang kuat loh. Jadi, ada 3 pendorong utamanya. Pertama, institusi keuangan raksasa di seluruh dunia itu baru aja mulai nyemplung ke Bitcoin. Kedua, generasi yang lebih muda sekarang ngelihat Bitcoin itu sebagai emas digital. Dan yang ketiga, di negara-negara yang mata uangnya nggak stabil, Bitcoin itu jadi semacam polis asuransi yang krusial. Dan yang jadi fondasi dari semua ini adalah ketangguhan teknologinya. Coba deh pikirin, lapisan dasar Bitcoin, jaringan intinya, itu belum pernah sekalipun berhasil diretas sejak diluncurkan tahun 2009. Di dunia digital zaman sekarang, rekam jejak keamanan kayak gitu tuh luar biasa banget. Oke, idenya besar, angkanya juga besar banget. Tapi, apa artinya ini semua buat kita, orang biasa? Yuk kita tarik lagi ke sesuatu yang lebih praktis.
Nah, ini dia pertanyaan yang paling penting kan? Kebanyakan dari kita kan bukan investor profesional atau ahli teknologi, jadi gimana caranya kita bisa ikut berpartisipasi di dalamnya? Salah satu alat yang paling sederhana adalah ETF atau Exchange Traded Fund. Anggap aja ini kayak kita beli sekeranjang saham sekaligus. Jadi daripada pusing-pusing milih satu perusahaan yang bakal jadi pemenang, kita bisa beli sebagian kecil dari banyak perusahaan inovatif dalam satu transaksi yang gampang. Dan ada satu strategi super simple yang disarankan, namanya averaging in atau nabung rutin. Idenya gampang, kita investasiin sejumlah uang yang sama secara rutin, misalnya tiap bulan. Nggak usah peduli pasarnya lagi naik atau turun. Cara ini ampuh banget buat menghilangkan emosi dan membangun posisi investasi kita pelan-pelan. Pada akhirnya, semuanya kembali ke pesan inti ini. Perubahan itu pasti datang, suka atau tidak suka. Kuncinya adalah kita mau mendidik diri sendiri dan memposisikan diri kita untuk bisa beradaptasi dan bahkan berkembang di dunia yang baru ini. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama. Saat mesin-mesin di sekitar kita jadi makin pintar, apa sih yang membuat kita sebagai manusia tetap tak tergantikan? Itulah pertanyaan yang jawabannya akan menentukan masa depan kita semua.